Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jadon Kamil Ramadan, mahasiswa dari Universitas Pamulang dengan NIM 2510121500342 dengan kode kelas 02 PJP 004. Di sini saya akan menyebarkan hasil resume saya dengan yang berjudul keterampilan penutup pelajaran. Yang pertama ada hakikat penutup pelajaran. Penutup pelajaran itu bagian akhir dari kegiatan belajar yang udah direncanain buat menutup proses belajar agar tetap terarah dan bermakna. Jadi bukan cuma tanda waktu habis saja. Nah, tapi juga jadi momen penting buat mengingat lagi, memahami ulang dan menyusun kembali materi yang udah dipelajari. Terus juga ada fungsinya penutup pelajaran. Pertama ada ngerangkum inti materi ya, supaya siswa tahu mana bagian yang paling penting dan nggak kebingungan juga kalau ditanya oleh dosen atau guru-guru. Yang kedua ada mengukur pemahaman siswa. Nah, guru bisa langsung tahu siapa yang udah paham atau yang belum paham. Yang ketiga ada mengasih penguatan atau feedback. Nah, agar siswa makin yakin dan tidak ragu sama jawabannya. Terus yang keempat ada ngasih tindak lanjut atau tugas. Nah, agar siswa tetap belajar walaupun pelajaran sudah selesai. Terus berikutnya ada prinsip pelaksanaan penutup pelajaran. Yang pertama ada sesuai pembelajaran agar penutup tidak keluar jalur dan tetap fokus pada materi utama. Yang kedua ada singkat tapi jelas, tidak terlalu panjang tapi tetap dapat inti pentingnya aja. Melibatkan siswa diajak aktif, misalnya jawab pertanyaan atau dan lain-lain lah ya. Yang terakhir ada arahan selanjutnya, siswa jadi tahu apa yang harus dilakukan. Jadi siswa itu jadi nggak lalalolo atau bingung. Terus hakikat penutup pelajaran dalam pembelajaran modern. Pada saat ini pembelajaran lebih fokus ke siswa, jadi penutup pelajaran juga harus melibatkan siswa secara aktif, bukan cuma guru yang berbicara aja. Contohnya itu ada siswa menyimpulkan materi, lebih mengerti siswa, cerita pengalaman belajar agar pembelajaran bermakna. Siswa menyampaikan kesulitan agar guru tahu bagian mana yang belum mengerti. Nah, tujuan penutupnya itu memperkuat pemahaman supaya materi supaya materi nggak cepat lupa. Nah, yang kedua ada evaluasi hasil belajar guru untuk melihat hasil belajar siswa. Yang ketiga ada refleksi. Siswa mikir ulang apa yang udah dipelajari. Terus selanjutnya ada guru bisa pakai cara kreatif, yaitu diskusi kelompok, permainan, kegiatan seni. Nah, diskusi kelompok ini melatih kerjasama dan tukar pikiran lah. Yang kedua itu ada permainan, membuat suasana lebih santai. Jadi suasana ini jadi nggak tegang aja gitu. Kegiatan seni, bantu siswa mengekspresikan pemahaman mereka. Prinsip penutup pelajaran itu bukan cuma buat formalitas tapi bagian penting untuk refleksi, evaluasi, feedback. Nah, refleksi itu siswa mikir ulang materi, evaluasi itu mengecek pemahaman siswa, feedback itu dapat masukan dari guru. Terus selanjutnya ada tujuan membuka dan penutup pelajaran. Yang pertama ada menarik perhatian siswa supaya siswa bisa fokus dari awal sampai akhir. Yang kedua juga biar siswa tahu tugasnya, tidak bingung harus ngapain. Yang ketiga ada bantu siswa paham cara belajar, jadi siswa itu jadi ngerti alur pembelajarannya. Yang terakhir ada melihat hubungan materi lama dan baru atau apersepsi. Nah, yang terakhir ada komponen penutup pelajaran. Meninjau kembali atau review, ngulang materi supaya siswa semakin ingat dan tidak lupa. Yang kedua ada merangkum inti pelajaran, dibuat sederhana supaya mudah dipahami dan diingat. Yang ketiga ada ringkasan oleh siswa bikin sendiri tandanya benar-benar paham.
Yang keempat ada refleksi pembelajaran, mana yang sudah dipahami, mana yang belum pahami, dan apa yang harus diperbaiki. Yang kelima ada umpan balik atau feedback ya. Guru kasih respon agar membantu siswa memperbaiki kesalahan. Terus yang keenam ada evaluasi singkat, bisa berupa kuis, tanya jawab, dan tugas. Yang terakhir ada tindak lanjut mengasih atau juga bisa mengasih tugas atau arahan biar siswa tetap belajar di rumah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.